warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya Endah Wayuningsih dari SD Negeri Tunjung Tejo, Lenia Laras Kartanti dari SMP Negeri 32 Purworejo, dan Apri Daniati dari SMA Muhammadiyah Pituro. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Dani, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Linia, kabar baik. Bagaimana kabar Bu Linia? Alhamdulillah baik. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan pertanyaan pada Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita. Pada coaching kita kali ini akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur tirta ataukah belum? Dan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Juga bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa, dari semua itu kita harus berpedoman pada prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, pertanyaan pertama, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yakni kompetensi tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot Bu. Lalu bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Bagian yang saya inginkan untuk Ibu amati itu terkait mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Lalu apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan saya bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Demikian pertanyaan saya. Baik, silakan Ibu melakukan coaching kepada coaching. Baik Ibu. Terima kasih. Bu Dani, bolehkah saya minta waktunya Bu Dani sebentar? Saya mau berbicara tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Boleh Bu Endah. Apa yang ingin Bu Endah sharingkan terhadap saya? Begini Bu Dani, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya, sehingga jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya 50% saja Bu. Jadi harapan Bu Endah dari sharing kita hari ini, apa yang ingin kita capai? Saya mengharap solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar Bu. Menurut Bu Endah, hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Endah itu kurang antusias dalam pembelajaran? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias di kelas selama proses pembelajaran, sepertinya saya sedikit membosan. Pembelajaran yang saya lakukan itu sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya itu terlalu dominan untuk berbicara di depan kelas, menjelaskan materi, kemudian bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk berpendapat atau berbicara secara aktif saat saya melakukan pembelajaran di kelas. Oh, seperti itu. Berarti kalau menurut Bu Endah, kira-kira apa yang membuat murid-murid Bu Endah bisa antusias dalam pembelajaran? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, yang tidak monoton, tidak membosankan, mungkin pembelajaran yang lebih berpusat pada murid juga Bu. Benar, pendapat juga saya itu dengan Bu Endah. Sudah baik itu Bu Endah. Kalau menurut Bu Endah, apa saja cara biar pembelajaran itu tidak membosankan? Ya, seperti yang sudah tadi saya sebutkan Bu, pembelajarannya mungkin harus lebih berpusat pada murid. Murid diminta aktif dalam pembelajaran di kelas, kemudian adanya ice breaking, adanya games dalam pembelajaran, supaya pembelajaran itu lebih menarik dan lebih asik, sehingga siswa itu lebih ada semangat, motivasi, dan antusias dalam pembelajaran yang saya lakukan. Kalau menurut Bu Endah, terkait tugas yang diberikan kepada murid, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas?
Kemungkinan karena tugas yang saya berikan untuk setiap harinya ini hampir setiap hari saya berikan tugas ya Bu. Niatnya sih supaya siswa juga tetap belajar di rumah. Mungkin karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak Bu dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya berikan sumber selain buku pegangan siswa. Dan memang terkadang saya memberikan pertanyaan di luar sumber yang ada, karena saya berharap siswa mau belajar atau mencari pengetahuan lain seperti itu, tapi ternyata itu justru tidak asik bagi siswa. Oh, berarti selama ini sumber yang Ibu gunakan banyak gitu ya Bu, dan siswa tidak tahu sumber itu dari mana ya. Kalau boleh saya tahu, memang biasanya sumber-sumber yang digunakan dalam pembelajarannya Bu Enda itu dari mana saja? Saya biasanya menggunakan buku teks pegangan siswa. Kalaupun ada buku lain, biasanya saya menggunakan buku yang tersedia di perpustakaan Bu. Kalau selain buku teks, ada tidak ya referensi atau sumber belajar yang bisa digunakan? Saya pikir banyak ya Bu, sumber belajar seperti video YouTube. Jadi ini bisa mengasihkan bagi siswa yang belajar audiovisual dengan menampilkan video dari YouTube, kemudian ditampilkan di layar monitor, kemudian ada artikel di blog atau tulisan ilmiah. Kita juga bisa menggunakan aplikasi yang sedang tren seperti Google Form. Kebetulan kan di kita ini punya tablet dari Afirmasi, itu bisa kita berikan ke siswa, bisa kita berikan kuis atau pertanyaan lewat Google Form. Wah, bagus sekali itu Bu, cara-cara yang digunakan Ibu Enda untuk menggali sumber dari YouTube dan berbagai media itu bisa untuk meningkatkan antusias siswa dalam pembelajaran. Iya. Nah, jadi setelah Ibu sudah menggali tadi, rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah yang sedang Ibu hadapi? Yang pertama, saya akan berusaha untuk merancang pembelajaran yang lebih mengasihkan dengan menggunakan sumber yang lebih beragam. Jadi selain buku teks, tadi ada menampilkan video, ada games, kemudian membuat pertanyaan atau kuis dengan Google Form. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid yang ada di kelas saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan profil, minat, dan gaya belajar peserta didik di kelas saya, sehingga mereka senang untuk mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk drama, puisi, lagu, pantun, atau dalam bentuk video. Bermain peran juga bisa. Berarti itu bagus sekali ya Bu. Jadi di sini Bu Enda merencanakan berbagai inovasi dalam pembelajaran gitu ya. Kalau saya tangkap, mudah-mudahan nanti rencana itu berakhir. Maka komitmen Ibu terhadap rencana tersebut ini seperti apa? Komitmen saya seperti yang ingin saya rencanakan di awal. Saya berencana membuat komitmen rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplor materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan pembelajaran dengan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya lebih senang dan lebih asik selama proses pembelajaran bersama saya, tanpa ada unsur paksaan, sehingga siswa benar-benar memiliki motivasi dari dalam diri siswa dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian sumber-sumbernya juga nanti saya sesuaikan dengan gaya belajar, minat, karena pembelajaran yang saya akan terapkan nanti adalah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nanti saya akan menghadirkan beberapa sumber, kemudian siswa akan memilih sumber sesuai dengan minat atau gaya belajarnya. Sudah sangat bagus sekali itu Bu Enda perencanaannya. Semoga nanti rencana yang Ibu Enda susun dengan strategi-strategi yang matang tadi dapat berjalan sesuai dengan harapan. Seperti itu Bu Enda? Ya, amin. Terima kasih ya Bu atas waktunya, sehingga dengan kegiatan sharing ini saya merasa lega. Saya menemukan solusi atas permasalahan di kelas saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan murid-muridnya di kelas dengan memberikan pembelajaran yang
mengasihkan. Ya, betul sekali Bu Enda. Semangat Bu Enda. Ya, terima kasih Bu Dani. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu Dani. Waalaikumsalam Bu Lia. Ibu tadi sudah melakukan coaching ya? Benar Bu. Oke, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator kepercayaan yang Ibu harapkan? Di coaching tadi saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta Bu. Dimulai dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga dari alur tersebut dapat menggali permasalahan yang dialami oleh guru dan guru dapat menemukan solusi dari masalah tersebut. Oke Bu Dani, menurut saya sebagai observer, proses coaching sudah berjalan dengan baik, alurnya sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Ibu sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan kepada Ibu Enda, sehingga Bu Enda bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, kemudian kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang telah dilakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi terkait coaching yaitu dengan cara lebih memahami alur Tirta lagi Bu, sehingga saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oh itu ya Bu. Semoga kedepannya Ibu bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Oke, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nia. Sampai